Lantas apa beda hukuman mati dengan let's say penjara seumur hidup kalau misalnya argumen lo adalah kedua-duanya ini sama-sama nggak memberikan efek jera? Iya kan? Kalau gue sih kalau misalnya dua-duanya sama-sama aja, ya gue lebih milih nggak ngebunuh orang lah. Dalam kasusnya Ferdy Sambo nih ya, ketika kita mendukung hukuman mati yang dia terima nih, itu tuh kita memperkuat siklus kekerasan. Iya nggak? Kita condemning Ferdy Sambo karena dia ngebunuh orang, tapi kita merayakan ketika kita ngebunuh dia. Itu paradoksal menurut gue, nggak masuk di akal. Balik lagi di apa nih? Di Suara Warga. Di Suara Warga di channel YouTube Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Jadi udah jelas kan host mana yang kudu dipecat duluan kan? Dia nggak hafal dia sendiri. Ini udah dipecat duluan Anda. 2 minggu gak syuting, Pak. Jadi ini kita warga setempat kedatangan tamu yang menurut gua keren sih. Aldo, seorang aktivis HAM internasional. Ini kita ngundang Amnesty kedua kali ada apa nih dengan channel kita? Ini Orang-orang mulai curiga nih. ini bentuk pitching project kita. Jadi semoga abis ini ada program masuk, Program kita masuk sama-sama menyenangkan. Iya. Program masuk yang melawan pemerintah. Jangan. Dukung rezim. Tapi ngomong-ngomong dah lo S1 S2 lo di mana ya? Gua S1 di UGM. Oh di gue. Kemudian S2 gua yang pertama itu di University of Manchester. Yang kedua dan ketiga itu di Ateneo de Manila University di Philippines sama University for Peace di Costa Rica. Oh, lo konsentrasinya? Rajin amat lu. S2 3 kali. Enggak, yang kedua dan ketiga itu double degree, jadi berbarengan. Oh, ya tapi tetap aja. Berarti lu master lu 3 dong. Ya gitu deh. Iya, elah. Rajin kuliah. Rajin kuliah. Anda S1 kagak bisa. S1 5,5 tahun. Tapi di UI mau. Ya enggak apa-apa lah. Tapi joki kok dia kemana? Lalu konsen ke mana tuh? Kalau kajian kan? Ya maksudnya kenapa akhirnya lu bisa mengantarkan diri lu ke Amnesty gitu? Itu dua pertanyaan yang berbeda tuh. Gue jawab satu dulu ya. Kalau fokus itu sebenarnya kalau S1 gue dan S2 gue yang pertama itu ke studi soal Amerika Latin sama social movement. Kemudian S2 gue yang kedua dan ketiga itu soal antropologi tapi lebih banyak soal international human rights law-nya. Kayak gitu. Terus kalau menjawab pertanyaan lo Mot, kenapa bisa gue tiba-tiba masuk ke bandwagon-nya HAM ini? Awalnya sih gara-gara, jadi gue habis balik dari Inggris waktu itu tuh, gue sama kawan-kawan gue bikin semacam apa gitu, gue bilangnya kayak passion project gitu kali ya. Kami bikin channel di YouTube yang fokusnya adalah bikin dokumenter pendek soal hal apapun yang kami anggap tabu. Oh gitu? Pornografi bikin bokep. Itu tabu. Close to it actually. Kira bikin bokep. Karena waktu itu, dan sayangnya dokumenter ini belum pernah kami rilis, tapi kami sempat syuting sama, jadi ada sekelompok orang di Indonesia yang demen banget sama BDSM. Siap. Sama apa? BDSM. Oh, BDSM. Masokis, cuy. Oh, masokis. Kan lo bukan gitu sama istri lo? Enggak sejauh itu, Pak. Enggak sejauh itu. Enggak sejauh itu, Pak. Lanjut. Ini kenapa jadi kerana privat ya, Bang? Lanjut lagi dulu. Kayak gitu, terus dari bikin passion project itu, kemudian ada satu episode di mana waktu itu lagi hangat-hangatnya ini, kasusnya penistaan agamanya Ahok. Nah, kami pengen lihat itu dari perspektif hak asasi manusia, terus kami ngubungin beberapa LSM, nggak ada yang bales, tapi terus Amnesty bales. Syuting lah gue sama Amnesty, tapi terus habis itu orang Amnesty-nya suka tuh. Terus dia bilang kayak, kami mau ada bukaan waktu itu communications officer, coba deh lo daftar. Gue daftar, lolos, keterima tuh. Itu stint pertama gue di Amnesty dari 2018 sampai 2020 pas gue cabut untuk S2 gue yang kedua dan ketiga.
Udah habis kelar kuliah, gue join ke beberapa NGO buat kayak consultancy gitu. Sampai akhirnya gue resmi balik ke Amnesty itu baru November kemarin. Dalam kapasitas yang berbeda. Sekarang gue kampanye. Kampanye buat pilpres. Iya dong. Masa buat Gak bisa tuh sayangnya tuh, aduh. Amnesty buat pilpres. Iya. Gitu. Berarti konsentrasi lo di Amnesty itu berarti soal campaign sekarang. Campaigning, betul. Mengkampanyekan apa tuh kira-kira? Mengkampanyekan isu yang masyarakat nggak demen, udah gitu. Kan? Sama pemerintah nggak suka. Gimana nih? Posisi gue tuh terhimpit antara pemerintah yang kayak udah diem aja, sama masyarakat yang kayak apaan sih? Apa sih? Iya benar. Iya benar. Masyarakat itu apaan sih bawel banget. Bawel. Bener, tapi gue menarik ya, maksudnya Amnesty kan terkenal dengan HAM-nya ya. Maksud gue tuh HAM tuh bahkan sejak reformasi, bahkan sebelum reformasi pun sering di gembar-gemborkan lah. Betul. Dilakukan edukasi ke masyarakat dan semacamnya. Jadi kalau misalnya kampanye di Amnesty itu sebenarnya segmentasi utamanya tuh lo mau rekognisi siapa sih buat orang tahu nih sebenarnya penting nih HAM gitu. Sebenarnya sih kalau bisa kampanyenya kami di Amnesty itu meraih sebanyak-banyaknya orang, ya. Tapi ya lo kayak apa ya, kayak startup aja, lo kan nggak mungkin bikin business plan yang berharap semua orang beli produk lo. Iya, Kan? betul. Pada akhirnya kami harus memilih niche, kayak critical mass mana yang kami coba untuk persuasi. Nah kalau di Amnesty itu sebenarnya critical mass kita itu kami nyebutnya sebagai the middle. The middle. The middle. Bahasa Indonesianya? Yang tengah. Ini cocok yang tengah. Yang tengah. Ya. Yang tengah ini, masyarakat yang tengah ini adalah mereka yang nggak ngerti-ngerti banget soal HAM, tapi setidaknya pernah dengar. Dan either mereka apatis terhadap isunya, atau totally dismissive. Yang biasanya datang dari kelompok orang yang privilege. Baik secara pendidikan, dia strata sosial ekonominya, gitu-gitu. Jadi kalau lo bayangkan, kalau gue sederhanakan ya, lo bayangin mereka yang kerja di SCBD. Itu Nah, segmen Mbak SCBD. utamanya Amnesty itu. Dengan lanyard cost-nya Jadi itu. yang nongkrong di BKT nggak usah ikut hama-hama tuh, udah BKT. Gue anak BKT, gue anak BKT. Gue juga BKT juga. Iya. Gue anak BKT. Harus di SCBD. Masih cappuccino cincau. Blaga-blaga. Ame Dufan Mini. Tapi gue menarik. Mungkin orang Amnesty beranggapan bahwa ketika yang tengah ini bergerak, itu jauh punya impact kan sebenarnya. Buat ya mungkin buat di peer groupnya, atau enggak orang yang di bawahnya, atau orang di atasnya, atau apa akhirnya Iya. kok tengah gitu. Kenapa harus tengah gitu? Apa gara-gara baca bukunya middle class itu? Richard Arthur misalnya di Indonesia ternyata yang menggerakkan kelas menengah. Kelas menengah gitu. Kelas menengah adalah agen perubahan, teh kucing tapi Itu jawaban, itu pertanyaan yang bagus, tapi jawabannya bisa berbeda dari satu kantor Amnesty dengan kantor Amnesty yang lain sesuai dengan konteks kenegaraannya. Oke. Oke. Indonesia lah kan. Karena, iya, tapi gue harus mulai dari karena Amnesty ini kan dia berkantor di banyak negara ya, kantor pusatnya ada di London. Tapi ide soal the middle ini sebenarnya digodoknya bareng-bareng. Tapi dia pengejawantahannya terhadap kayak, oke, siapa sih yang the actual middle tuh siapa? Itu berbeda dengan misalnya kayak kawan-kawan kita di OSI misalnya nih yang dekat. Karena paradigmanya mereka, kenapa mereka ngincer the middle adalah karena kelas menengah ini itu kelas yang paling potensial untuk misalnya ngasih donasi individu. Nah, Amnesty ini kan dia misalnya kalau kita bicara soal, kan banyak pertanyaan kayak, ini Amnesty lembaga luar nih dibiayainnya sama asing. Dominasi Cohen Bonds. Joe Soros. Amnesty itu soalnya dia punya standar yang sangat strict terkait dari mana dia bisa nerima dana. Jadi dia nggak nerima dana dari negara, dia nggak nerima dana dari partai politik, dia nggak nerima dana dari perusahaan swasta. Terus swasta nggak boleh juga? Nggak bisa. Oh gitu. Kami tuh sumbangsih terbesar itu dari individual donation. Oh, oke. Nah, kalau di OSI, the middle itu tuh buat nyokong runningnya organisasi Amnesty Australia. Beda dengan di Indonesia.
mungkin kayak ada nexusnya, tentu saja kayak kami berharap kelas menengah yang buying the idea of human rights nanti eventually bisa jadi bisa apa ya, jadi donatur juga. Donatur individual. Kita ada arah ke sana. Tapi lebih ke consciousness soal HAM di Indonesia itu lebih banyak di level grassroots yang banyak jadi korban pelanggaran HAM. Oh, kalau di Indonesia mah itu. Malah Iya jadi kan? gitu ya? Oke. Karena misalnya kalau lo lihat pendukungnya apa, even Amnesty yang sekarang gitu ya, ya pendukung kami itu dari korbannya Kanjuruhan, korbannya Talang Sari, korbannya Kelitih di Jogja, gitu-gitu tuh. Mereka tuh ardent supporter banget. Kayak apa ya bahasanya, hardliners lah, garis keras. Tapi masalahnya gak ada duit coba. Ya itu kan. Nah tapi kalau misalnya kayak misalnya si di Amrik gitu ya, ardent supporternya tuh Alicia Keys, Amnesty itu, Oh, oke. Colin Kaepernick, ya kan? Elon Musk gak masuk ya? Gua nggak tahu. Bisnis loh. Kayak gitu. Jadi kami pengen setidaknya kayak kami bisa ngeraih si kelas menengah ini untuk ayo dong jadi lu belajar tentang, bukan belajar ya, tapi kayak setengahnya tahu dulu deh soal kenapa HAM itu penting buat lu. Kenapa lu harus akhirnya ngedukung lembaga-lembaga kayak Amnesty, kayak gitu-gitu. Itu menarik ya, ujung-ujungnya cuan dong berarti. Ya kan, ujung-ujungnya pendanaan Pak, berarti itu yang diincer kan, berarti kayak gitu. Tapi cuma menarik, gua tadi tergelitik sama lu, tapi ternyata orang yang lebih mendukung lo adalah korban HAM ya. Bukan, berarti gak berhasil dong tuh anak-anak SCBD itu gak mendukung Amnesty juga berarti. Maksudnya, ini akhirnya gue mau mengarah ke pertanyaan, ya akhirnya untuk mewujudkan bener-bener nyari the middle itu lo strategi apa yang lo lakukan gitu sih sebenarnya? Macem-macem ya, kayak misalnya apa? Wah, ajan. Nggak apa-apa. Masa kita ngelarang dia melanggar HAM dong? Iya. Lanjut aja. Sesederhana kayak pemilihan gaya komunikasi kampanyenya misalnya. Ya. Kayak misalnya si the middle ini nih di Indonesia misalnya, mereka tuh banyak bermain di platform-platform seperti Twitter. Iya sih. Kalau the middle tuh Twitter kayaknya. Twitter atau Instagram. Sementara kalau misalnya Facebook itu isinya kayak angkatan-angkatan emak gua. Ya. Sementara TikTok tuh angkatan-angkatan adik-adik gua tuh yang jauh banget gitu ya. Ya gue main TikTok soalnya. Ya elah. Oh, Ade-adean gue. misalnya kayak gitu, itu salah satu strateginya. Atau misalnya kalau bicara soal strategi kampanye yang sifatnya offline, sederhana kayak lo nggak bisa tuh nyamain strategi gua buat korban atau keluarga atau misalnya yang dari kelas ekonomi non menengah dengan strategi gua untuk kelas menengah. Sesederhana dari misalnya pemilihan tempat. Kalau misalnya gue mau bikin event atau misalnya peringatan untuk mereka yang udah jadi ardent supporternya Amnesty, makanya di otak gue adalah oke, gue akan adain ini misalnya di kantornya Amnesty atau misalnya di kantornya LBHI yang sangat-sangat accessible buat semua orang. Tapi begitu gue mikir soal kayak oke, gimana caranya gue bikin event yang anak SCBD bakal datang, maka gue akan mulai memikirkan tempat-tempat seperti M Block, Post Block, atau apa, gue nggak bisa ngadain acara di Beer Garden tentu saja. Tapi padahal paling ramai di sini. Iya, anak SCBD di sana paling ramai ya. Tapi saat ini bisa dikatakan kok yang tengah ini tergerak gak sesuai ekspektasi dari tujuan Amnesty Indonesia ini ada gitu. Maksud pun sama penyelesaian-penyelesaian yang didukung oleh korban-korban tadi gitu. Di beberapa kasus iya. Karena kan kami juga harus mengawinkan antara satu isu dengan strategi kampanyenya kan. Dia kan dua entitas yang nggak bisa terpisah. Kayak misalnya kalau misalnya Amnesty lagi ngomongin soal hak-hak perempuan, itu the middle banyak yang nyambut tuh. Ketemu tuh. SJW feminis masuk lah pasti. Lo yang ngomong ya. Iya, gue ngomong SJW feminis. Tapi berbeda misalnya dengan isu yang lebih grotes kayak misalnya pembunuhan, penyiksaan, gitu-gitu. Itu tuh sangat resonate sama mereka yang nggak ada di middle. Kayak gitu, karena kan itu isu yang
ya berdarah-darah gitu ya, mungkin buat The Middle kayak jijik gitu. Jadi berarti ada semacam, kalau gue lihat tuh ada segmentasi isu sendiri ya. Maksudnya mungkin yang lo udah petain di Amnesty bahwa oh isu perempuan nih laku nih kalau didorong, LGBT kagak misalnya. Terus kejahatan masa lalu tuh posisinya gimana sekarang tuh? Diterima? Enggak, tapi untung maksudnya ujung-ujungnya kami harus tetap mengkampanyekan semua ya. Kayak kami nggak bisa milih kayak isu ini lebih seksi, yang isu ini enggak. Gitu. Akhirnya kayak kami hanya bisa mempercayai bahwa kayak oke, kalau di isu ini berarti niche-nya tuh yang akan dapat yang ini. And that's fine kalau yang lain nggak dapat. Di isu ini ada niche yang lain. Yang lain nggak peduli, it's fine, pelan-pelan aja dulu. Kayak gitu. Jadi masalahnya lu lebih isunya semuanya bodo amat, tapi tinggal milih target audiens saja ini buat dan packaging. Packagingnya pasti selalu lu bedain kalau kayak gitu dong. Iya, kami akan selalu berusaha bedain dong, tentu saja. Ya, maksud gua masak packaging ini menarik ya. Maksud gua ini jadi hal yang cukup jadi serius ketika ngomongin packaging. Jadi gua pernah ngebaca ada berapa perubahan pola-pola komunikasi gerakan sebenarnya, social movement. Bahkan di dunia, kalau misalnya lo liatin kayak gerakan Occupy Wall Street, itu kan sebenarnya udah punya warna yang berbeda daripada gerakan-gerakan sebelumnya yang mungkin cuma isinya lawan dengan hal-hal yang kayak propaganda zamannya Soviet dulu gitu kan. Nah, sedangkan kayak di Indonesia pun juga beda nih. Zaman 98 cara kampanyenya lawan-lawan gitu, dan sekarang muncul yang gerakan yang kayak aktivisme lah, atau enggak gerakan-gerakan yang lebih lucu dan semacamnya gitu kan. Jadi yang mau gue tanyakan sebenarnya tuh masyarakat atau enggak target yang lo tuju itu dia lebih suka nuansa yang gimana nih? Nuansa yang sangat revolusioner atau yang sebenarnya ya biasa-biasa aja, yang penting pesannya menyentuh gitu. Itu pertanyaan bagus karena beberapa. Iya, dia tadi gak ada yang dipuji loh pertanyaan gua. Pertanyaan gua gak ada yang bagus berarti. Enggak, udah. Mungkin karena tadi gap pendidikan ini. Aku suka. Kita udah sudahan lah. Besok host kosong loh. Enggak bercanda. Tapi soalnya gini, di beberapa tahun lalu itu di periode pertama gue kerja di Amnesty, kawan-kawan Amnesty di tingkat global itu mereka lelah dengan pemberitaan Amnesty yang selalu quote-unquote menjual derita. Oke. Jadi mereka ingin pesan yang lebih hopeful, yang lebih menunjukkan kayak apa sih nih? Kita udah donasi ke Amnesty, kita udah tanda tangan petisi, kita udah ikutan demonya Amnesty, kayak apa kayak kemenangan kecilnya ada nggak sih? Kok kayaknya yang dijual beritanya kayak ada lagi kasus baru, atau misalnya kasus yang lama mandek, apa gitu-gitu kan? Temuan itu dibuatlah sama Amnesty menjadi sebuah panduan komunikasi. Judulnya Hope-Based Communications. Menarik tuh, Hope-Based Communications. Yang dia asumsikan semua kantor Amnesty di seluruh negara bisa mengaplikasikan itu. Oke. Pada saat itu gue sebagai orang komsnya Amnesty, gue masih nelen-nelen aja tuh kayak oke, ada guideline dari atas. Ya udah, gue sebagai corok ya gue ngelakuin aja. Gue ngelakuin tuh beberapa bulan, terus gue ngeliat kayak kok engagementnya Amnesty turun drastis ya. Malah turun? Turun tuh. Dengan yang hope itu. Jadi di hope base di guideline itu tuh hal semendasar kayak pemilihan foto itu diatur. Jadi misalnya lo ingin mengadvokasi suatu kasus, terus lo punya 2 foto nih, ya. Yang satu adalah foto si korbannya di TKP, misalnya dalam kasus unlawful killing gitu ya, pembunuhan di luar hukum, tuh korbannya berdarah-darah. Atau misalnya foto yang lain adalah misalnya si ibunya korban lagi demo, terus dia kayak gini. Lo tuh harus preferensi lo harus ke foto kedua, karena itu lebih hopeful. Ya kan, dia less tragic daripada foto yang pertama. Sehingga ada tuh periode di mana gue mengaplikasikan itu. Tapi terus di Indonesia tractionnya turun banget. Orang lebih senang yang pertama. Akhirnya gue bandingin lah. Berempati yang pertama gitu. Gue akhirnya bilang ke bos gue kayak, boleh nggak kalau misalnya kita balik nih ke strategi kita di awal nih, terus kita bandingin deh tractionnya nih, ya. Akhirnya gue coba lagi kembali dengan
foto-foto yang lebih tragik gitu ya, walaupun ya tentu nggak berdarah-darah nggak apa, tapi misalnya let's say ada foto orang lagi nangis, misalnya kayak gitu. Iya. Itu di amnesti tuh balik lagi tuh tinggi. Artinya kan kayaknya kita sebagai masyarakat kayaknya belum lelah ya dengan penderitaan atau apa, gue nggak ngerti. Tapi seenggaknya itu lebih atraktif mungkin bahasanya ya. Iyalah. Lebih entertainment tuh. Menurut lo Kalau simbolnya gini, Cok. iya, Kayak lo foto yang tragic, gue foto yang hopeful. Jadi kalau buat di amnesti, foto dia lebih laku, Cok. Iyalah. Iya kan, Bisa jadi. maksudnya kontes-kontes dangdut, kontes-kontes nyanyi kan yang menang yang ceritanya paling sedih, bukan yang nyanyinya paling bagus kan. Di kita masih kayak gitu kan kayaknya. Iya, Tapi ya ujung-ujungnya kami juga, gue terutama, gue mulai menyadari kayaknya nggak bisa juga deh gue selalu mengabarkan ke supporternya amnesti kayak wah gila nih kasus yang ini mandek nih, atau misalnya kayak wah gila kemarin habis ngekritik aparat keamanan masa sekarang kejadian lagi sih, kayaknya juga apa gue makin tua atau apa ya, tapi gue rasa itu melelahkan juga ya to some extent ya, kayak lo pasti pengen tahu kayak oke, ternyata ada tuh kemenangan-kemenangan kecilnya walaupun nggak gede tapi seenggaknya ada progres gitu loh. Tunggu, tadi kan kalau gue lihat kan nih kayak menarik untuk dibedah soal komunikasi ini ya. Kalau yang tragis itu lo tadi ngomong traffic, maksudnya orang yang ngunjungin website atau ngelihat konten lo gitu ya. Tapi gue mau lihat engagement yang lebih gede maksud gue ke tindakan mereka gitu. Maksudnya entah dia nyumbang atau dia terlibat itu ada yang ngukur gak perbedaan antara dua konten ini gitu? Gue nggak tahu ya yang amnesti sekarang, tapi kami punya divisi namanya Growth and Community Engagement. Itu divisi itulah yang yang bertanggung jawab untuk ngelihat behavior supporter tuh kayak apa. Nah tapi yang bisa gue pastikan adalah Amnesty Indonesia itu sekarang belum punya fitur donasi. Oh nggak punya ya, jadi nggak bisa. Jadi kami belum nerima individual donation apapun. nggak bisa kita bisa lihat kita bisa. Ya kan maksud gue ambil contoh ya, maksudnya ini discuss ya. Gue ada temen yang kerja yang di Kita Bisa gitu. Oke. Jadi di Kita Bisa itu menariknya adalah dia bisa ngukur engagement orang nggak cuma dari traffic yang lihat di website, tapi dia bisa terkonversi dari dukungan itu kan. Betul. Dari dukungan uang jelas. Iya, dukungan uang gitu. Dan memang dilihat, gue nggak diskusi yang soal hopeful dan tragic itu. Mau gue jangan sampai bikin konten yang tragis, tapi cuma memenuhi hasrat perlawanan aja, dan akhirnya kita puas dengan nge-view atau nggak ngeklik di checks.org misalnya gitu kan. Padahal kita yang butuhkan di HAM itu adalah keterlibatan partisipasi aktif itu kan. Yang mungkin yang hopeful ini trafficnya kecil, tapi conversion rate-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Maksud lu mau ke situ? Iya, gue mau ke situ. Maksud lu gitu, oke. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi kayak misalnya, jadi sekarang itu memang kami akhirnya mencoba kayak balancing. Antara mana nih kira-kira kampanye yang bisa kita tampilkan ilustrasi-ilustrasi yang sedikit grafik, mana yang lebih hopeful. Nah terus kalau kami di konfigurasinya Amnesty yang sekarang itu, conversion rate-nya itu lebih ke penandatanganan petisi. Conversion dari petisi. Belum ke donasi. Karena yang tadi divisi yang gue sebutin tadi itu si Growth and Community Engagement, dia tuh punya tuh si fitur kayak kurang lebih kayak change.org gitu kali ya, yang untuk ngelihat kayak gue habis ngirimin newsletter ke sekian ribu orang, click rate-nya berapa, open rate-nya berapa, signing rate-nya berapa, dia bisa kelihatan tuh dari situ. Dan kalau lo nanya gue kayak angkanya gue nggak tahu, soalnya beda divisi. Berarti itu menarik sih sebenarnya untuk dibedah lebih. Undang lagi biar Amnesty biar kali ya benar. Karena biar goal proyeknya. Karena menurut gue ini tools penting untuk NGO-NGO yang lain kan. Betul. Untuk mengemas campaign, karena gue salah satu yang cukup gelisah dengan cara komunikasi NGO kan. Betul. Jadi dia data driven, tapi nggak data bercerita. Padahal yang dibutuhin sama masyarakat kan cerita itu kan. Dan kritik gue juga ya, ini gue berusaha ya otokritik kali ya. Skena NGO tuh kalau dan lo bisa skena, gue suka nih. Skena. Iya benar skena. Skena NGO tuh kalau kampanye ngocehnya tuh suka terjebak di terminologi yang hukum banget. Yang gue aja ngerasa kayak
Ya gila kali. Gue aja suka nggak ngerti lu ngomong apaan. Gimana masyarakat grassroots? Apalagi warga, apalagi teman-teman gue yang ya biasa-biasa aja, nggak terlalu buy in sama isu-isu HAM ya. Gue suka kayak gimana ya caranya kita biar ngejual isu yang rumit tapi dengan bahasa dan packaging yang sederhana gitu loh. Berarti kelas public speaking-nya Mary Riana. Iya, kenapa jadi kesana? Public speaking. Enggak, Mary Riana bukan kelas public speaking enggak? Iya. Enggak, Cok. Iya. Tadi gue lupa mau nanya apa, anjir. Iya. Enggak, pertanyaan gue jelek soalnya ternyata. Ntar gue punya. Nah, gue mau ngalihin ke isu yang ke hal yang lain bahwa akhirnya tadi kan lu udah cerita soal strategi kampanye hope versus tragic gitu. Ya. Nah, akhirnya tapi seenggak-enggaknya conversion rate jelas, tapi kesadaran orang akan HAM. Nah, itu ukuran itu pernah diukur nggak sih sama Amnesty, kesadaran orang akan HAM di Indonesia gitu misalnya? Karena gue ngerasa ya makin kesini sih gue berasa juga makin banyak juga sih anak SCBD yang ngerti HAM gitu. Tapi malah jadi overrated kadang-kadang. Gue merasa bahwa ya banyak orang-orang ini hak gue aja gitu. Tapi hak lu mengganggu hak gue juga gitu. Kadang-kadang pemahaman soal itu udah sampai mana sih sekarang masyarakat kita sampai saat ini? Gue lupa antara 2018 atau 2019 itu lu pernah dengar orang namanya Robertus Robert nggak ya? Tahu gua. Iya. Dasar nama NJ. Iya. Bang Robert itu Enggak jadi ketangkap. Nggak jadi ketangkap ya? Oh, beda itu. Yang waktu Kamisan dia orasi kan? Iya. Tapi anyway, let's not talk about the case. Iya. Robert itu pernah ngeriset soal pemahaman orang Indonesia tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut gue tuh temuan risetnya tuh unik karena ketika orang ditanya whether or not lo percaya sama prinsip-prinsip hak asasi manusia, semua orang Indonesia jawabnya percaya. Gue percaya sama hak asasi manusia. Oke. Tapi begitu di bredel tuh, di uncover pertanyaan itu, misalnya dari aspek apakah kamu mendukung hukuman mati? Semua orang jawabannya iya, kami mendukung hukuman mati. Padahal kan hukuman mati itu melanggar HAM. Ya enggak? Atau misalnya apakah kamu sepakat ketika misalnya seorang tersangka Ferry Sambo dihukum mati, penculikan atau penjamretan itu disiksa sama polisi biar dia ngaku. Jawabannya sepakat. Padahal kan penyiksaan itu pelanggaran HAM. Ya enggak? Jadi yang dimengerti apa? Jadi maksudnya itu bisa jadi menjadi indikasi bahwa hak asasi manusia sebagai konsep dan nilai yang diterapkan sehari-hari itu masih di awang-awang banget. Orang nggak actually ngerti hak asasi manusia itu apa. Iya sih. Tapi emang menarik. Jadi akhir gue langsung ngaitin aja sama kasus Ferdy Sambo ya. Ya boleh. Jadi waktu Ferdy Sambo kan lo tau lah dengan skenario-nya dia, orang menganggap dia jahat. Terus didemonisasi lah dia dan semacamnya itu sampai akhirnya masyarakat tuh jadi sepakat tuh. Bahwa dia dihukuman mati gitu kan. Okay. Terus waktu itu gue bikin semacam voting di story IG gue, bro. Gue nanya nih, kira-kira aktivis HAM ini bakal ngebela Ferdy Sambo apa enggak supaya nggak dihukum mati, ya kan? Lo sepakat pilihannya pertama adalah lo sepakat mendorong aktivis NGO buat menyelamatkan. Yang pilihan kedua itu membiarkan. Teman-teman gue itu adalah rata-rata pengikut IG gue orang-orang SCBD, Pak. Dan tahu hasilnya apa? Hasilnya itu adalah udah dihukum mati aja gitu, bro. Jadi kan sebenarnya tantangan lo sebagai orang campaign amnesty masih panjang kali lebar banget gitu. Waduh. Betul. Dan maksud gue, oke lah itu edukasi anak-anak SCBD ini pasti panjang ya. Maksudnya nggak bakal bisa selesai 1-2 tahun gitu. Tapi ada nggak Amnesty sendiri mencoba untuk merekoneksi pemahaman bagi stakeholder misalnya di bidang-bidang hukum? Karena menurut gua kadang gua tipikal yang percaya udah kalau lo susah ngurusin masa-masa ini nih yang gembel-gembel nih, lo fokus ke pemegang kebijakan aja gitu. Ada gak langkah itu sebenarnya Amnesty? Gue ngerasanya dua entitas yang nggak bisa dipisahin ya. Antara kalau yang tadi lo bilang warga sama duty bearer sama negara. Dia tuh kalau buat orang-orang yang kerja di NGO, keduanya tuh sama pentingnya.
Iya nggak? Karena itu kan apa ya, dari warga lo tuh bisa dapet istilah yang gue nggak tahu masih keren atau nggak sekarang adalah people powernya lo dapet dari situ. People power. Iya nggak? Tapi dari duty bearer lo dapet policy. Iya kan, jadi dua-duanya tuh sama-sama penting. Nah, tapi ya gimana ya? Kalau ngomongin hukuman mati, specifically hukuman mati, emang itu juga salah satu isu yang gue personally ngerasa paling challenging untuk dikampanyekan. Karena berkaitan erat dengan apa ya, kayak kalau dulu bahasanya profesor gue, predatory social formation. Kita itu adalah binatang-binatang predatorik sebenarnya katanya dia, yang punya hasrat untuk ngabisin binatang yang lain. Katanya dia itu naluriah. Homini lupus buat. Wih, itu benar. Itu benar kan? Benar itu istilahnya. Iya, serigala makan serigala lainnya. Gua seneng loh lo ada. Gue lupa. Mantap. Komentar lo bagus. Bagus. Iya, tapi ini gue menyangkut hukuman mati juga ya, sesuai dengan kompleksitas ya. Menurut lo sebenarnya gue mau membantah sebenarnya argumen lo bahwa sebenarnya kenapa akhirnya dalam tanda kutip warga Indonesia dalam tanda kutip senang melihat seorang penjahat dihukum mati. Jangan-jangan sebenarnya dia bukan seneng lihat orang hukuman mati, tapi lebih nggak percaya dengan sistem hukum kita nggak sih? Dalam artian gini ya, gue merasa gini, orang kita tuh merasa, kalau gue ya ngerasa ya daripada lu dihukum seumur hidup atau 20 tahun, ini pikiran awam nih, pikiran bego nih. Jangan dijudge dulu. Kalau jadi hilang kepercayaan diri gitu. 20 tahun terus nanti dapat remisi, sepertiga hukuman, di sel yang bagus dengan duit yang oke. Jadi ya lu nggak repelling your sin gitu kan. Lu akhirnya nggak menebus dosa lu di situ, karena ya udah mending lu mati aja sekalian, gitulah bahasa gue. Karena akhirnya kita nggak percaya dengan ya sistem hukum itu, sistem bahwa akhirnya dengan adanya orang dihukum penjara aja tuh udah jadi satu hal yang memberatkan juga buat mereka, karena ya kenyataan itu gitu nggak sih sebenarnya? Itu bisa jadi argumen yang valid ya. Tapi maksudnya lantas apa beda hukuman mati dengan let's say penjara seumur hidup kalau misalnya argumen lo adalah kedua-duanya ini sama-sama nggak memberikan efek jera? Iya kan? Kalau gue sih, kalau misalnya dua-duanya sama-sama aja, ya gue lebih milih nggak ngebunuh orang lah. Tapi iya nggak? Iya sih. Buat dalam kasusnya Ferdy Sambo nih ya, ketika kita mendukung hukuman mati yang dia terima nih, itu tuh kita memperkuat siklus kekerasan. Iya nggak? Kita condemning Ferdy Sambo karena dia ngebunuh orang, tapi kita merayakan ketika kita ngebunuh dia. Itu paradoksal menurut gua, nggak masuk di akal. Iya nggak? Kalau mungkin kampanyenya gini kali, daripada dihukum mati kan, masa gitu doang sih hukumannya gitu dong. Masa abis ini dia masuk surga sih kan gak enak dong. Lo harusnya mungkin kampanyenya lewat situ. Kan orang kalau dibunuh juga biasanya mungkin masuk surga. Oh iya. Syahid. Masa gitu doang sih dihukumnya gitu. Harusnya lebih kejam dong. Kalau pakai logika gitu mungkin bisa diterima sama orang awam. Bisa jadi. Dibanding lo bilang mau mengutuk. Soalnya kayaknya orang kita ya bener kata lo seneng gitu ngelihat akhirnya ini orang emang harus mati gitu. Harus dimusnahkan dari dunia ini kan kayak gitu kan. Itu sih sebenarnya. Ya ini mungkin pertanyaan terakhir gue ya. Yang menurut gue dari obrolan kita soal strategi, terus akhirnya hukuman mati dan semacamnya, gue pengen tahu sih sebenarnya pandangan seorang Aldo itu terkait HAM itu apa sebenarnya? Nah itu dia diluruskan dong tolong. Tolong diluruskan. Pikiran saya. Ya lu mah kalau mau tahu HAM itu apa ya lu Google aja nggak sih daripada lu dengerin dari gue? Oh enggak, ini yang paling lo pegang lah. Iya, kalau paling lo pegang banyak banget tuh definisi. Your magic word gitu, your magic sentence. Ya kalau aja lo bisa jadi Mario Teguhnya di HAM. Iya. Gak ada lu campaigner lu. You are a campaigner of human right gitu. Pasti lu punya satu ini kan kayak
Aduh ini malu-malu ini. Buat gue sih, Apa? ini mau di pause dulu nih gara-gara dia. Oke. Kalau gue sih, hak asasi manusia itu adalah sebuah sebuah set hak yang nggak bisa direnggut dari lo. Dan haknya itu tuh karena tadi gue bilangnya set, artinya kan dia nggak tunggal ya. Dia macem-macem, dan dengan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadapnya lah lo menjadi sepenuhnya manusia. Buat gue gitu. Ya. Jadi ketika misalnya hak lo untuk berpikir itu tidak dibungkam, hak lo untuk bersuara itu tidak dibungkam, hak lo untuk beribadah itu tidak dihalang-halangi, hak lo untuk hidup itu dijaga, hak lo untuk nggak disiksa itu ditegakkan gitu-gitu, ya disitulah kita jadi sepenuhnya manusia gitu. Kalau buat gue ya, tapi itu ribet banget kayaknya penjelasan gue, jadi kayaknya enakan di Google aja deh. Cok, Cok. Gue udah pertanyaan gue cukup. Soalnya pertanyaan gue gak bagus-bagus soalnya. Bagus. Udah kesimpulan. Iya, gue suka, maksudnya gue suka apa yang lo jabarkan, bahwa memang kayaknya kesulitan akan kampanye soal satu isu tuh memang akan selalu kita banyak pakai teori media komunikasi kan, siapa komunikannya siapa, atau penerima apa kalau istilahnya komunikan sama komunikan sama komunikatornya siapa. Jadi lo harus juga menyesuaikan media komunikasinya, menyesuaikan semua caranya yang tadi lo bilang. Lo nggak bisa kalau misalnya ini ke grassroots berarti lo harus kayak gini, lo ke middle class lo harus kayak gini, harus menyesuaikan. Dan kayaknya itu berlaku untuk di semua isu kan, nggak cuma HAM, apalagi isu yang begitu complicated walaupun dibilang simpel sama orang gitu kan. Karena ya ini yang gue sebelin sih, akhirnya banyak orang yang seolah-olah melek sama HAM, tapi ternyata setelah di breakdown lagi dia nggak bener-bener ngerti soal HAM. Dan itu emang PR besar lu ke depan sih. Dan gue harap sih Amnesty jadi mungkin kalau udah banyak NGO yang jadi advokator gitu kan, ya lu juga harus jadi komunikator yang baik juga sih, buat akhirnya gimana sih jadinya jadi isu orang SCBD dan atau elit tuh lebih tahu soal HAM, lebih dalam soal HAM, nggak cuma di permukaan gitu sih. Sangat dangkal sekali summarizer-nya. Lo jangan suka self-deprecating gitu. Lo tuh melanggar HAM diri lo sendiri, nggak ada yang melanggar lo. Bisa. Ya kalau gue sih soal HAM gue pikir bener ya, mungkin kita pelajari lagi soal di Google dan semacamnya, tapi itu adalah keistimewaan orang-orang yang berpendidikan sebenarnya, dia mau kepo sama HAM. Cuma memang tantangannya adalah menerjemahkan HAM ini jadi lebih sederhana, bro. Betul. Teman-teman yang menurut gue nggak cuma di SCBD, kalau di SCBD tuh menurut gue udah ngerti HAM, tapi mereka tinggal didorong aja nih, terkonversi menjadi gerakan sosial gitu kan. Itu jadi duit apa enggak ya? jadi dukungan jadi macem-macem, tapi banyak orang-orang di bawah sana, mungkin di lower class itu yang butuh pemahaman ini, karena sejatinya mereka yang sering jadi korban kan dalam pelanggaran HAM, baik yang secara kultural maupun struktural. Itu poin gue. Dan memang gue sepakat sih dengan lihat pola NGO ini, sebenarnya kita butuh satu formulasi strategi yang mungkin winning nih buat dipakai di masing-masing segmen. Dan itu memang butuh riset menurut gue secara serius, secara berkelanjutan. Karena kalau nggak ada itu, lagi-lagi ruang publik ini akan diisi sama kaum sopis lah menurut gua, kaum retorika. Ya orang-orang yang suka ngebual di zaman Romawi gitu. Iya. Karena gua lihat sekarang gini, bro, kita makin kehilangan orator tangguh, bro, di akar rumput. Makanya orang gua 2 harian ini, bro, lagi sering nontonin ceramahnya Habib Bahar bin Smith, Pak. Serius, gue nontonin itu. Sangat, ya. Tapi gaya komunikasinya bagus. Benar kan? Walaupun isu yang dibawa. Iya, walaupun isu dibawa apa, tapi dia menggerakkan, bro. Dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang menggebu-gebu dan semacamnya. Kita butuh orang semacam kayak Gus Dur, Pak. Gus Dur tuh orang yang bisa berpikir abstrak, tapi nge-deliver ke masyarakat nadi ini tuh, Pak. Itu clear. Nah, maksud gue, mungkin aktivis-aktivis HAM itu ya
gue harap sih ada yang keluar zona nyaman juga gitu. Mereka nggak cuma ngisi di seminar-seminar publik atau nggak di kanal-kanal yang serius-serius, tapi lebih cair lah. Mungkin itu tantangannya sekarang. Terus yang terakhir menurut gue ya masalah hukuman mati dan semacamnya itu menurut gue emang banyak anomalinya sih. Itu sesuatu yang paradoks yang dimana akhirnya gue sadar HAM tuh nggak cuma bicara soal hukum, tapi soal bagaimana lo mengelola persepsi orang terhadap hak asasi manusia itu sendiri sih kalau dari gue. Jadi thank you banget Bro Aldo dari gambaran lo soal amnesti dan gerakan-gerakan. Semoga perjuangan HAM tuh mulai dianggap penting di semua lini, nggak cuma di kelas atas tapi kelas bawah, kelas menengah juga, karena bisa jadi yang kelas atas jadi korban, kelas bawah bisa jadi korban, yang tengah apalagi kayak gitu kan. Jadi kalau mau kepo amnesti di mana Bro IG? Wah gila, gue lupa tuh amnesti Instagramnya. Ini kayak vendor. Dekat Mas Usman Hamid. Nanti kita taruh aja lah di sini. Ya, ini amnesti. Lo ada IG pribadi? Ada IG pribadi? Ada tapi nggak usah dijual. Oh, nggak usah dijual. Oke, jadi nggak menarik Instagram gue. Oh ya. Jadi thank you banget Bro Aldo. Semoga bisa. Terima kasih. Bye bye semua warga setempat. Bye warga setempat. Terima kasih.